Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Irna Dewi Astuti yang akan menemani teman-teman pada kajian ujian akhir semester mata kuliah kalkulus diferensial. Nah, untuk kajian ini kita akan membahas mengenai soal-soal pada tahun sebelumnya. Untuk soal pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 7. Tentukan A selang di mana fx naik dan turun, B selang di mana fx cekung ke atas dan cekung ke bawah, C titik ekstrim fx dan sejenisnya, D titik belok fx, dan E grafik fx. Untuk penyelesaiannya, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk yang A, yaitu selang di mana fx naik dan turun. Untuk mencari selang di mana fx naik dan turun, kita membutuhkan turunan pertama dari fx. Maka dihasilkan turunan pertamanya, yaitu f aksen x, 6x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 12. Nah, selanjutnya kita akan mencari selang naik. Selang di mana fx naik ketika turunan pertama dari fx ini lebih besar dari 0. Maka kita substitusikan turunan pertama dari fx, yaitu 6x kuadrat kurangi 6x dikurangi 12 lebih besar dari 0. Kedua ruas kita bagi 6. Maka akan menjadi x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2, lebih besar dari 0. Kita faktorkan, maka hasilnya x kurangi 2 dikali x ditambah 1 lebih besar dari 0. Hasilnya x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1. Selanjutnya untuk selang turun, yaitu ketika turunan pertama dari fx lebih kecil dari 0. Maka 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 12 lebih kecil dari 0. Maka hasilnya x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1. Karena hasilnya sama, x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1. Kita uji dengan menguji ketika x-nya lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari negatif 1 atau berada di antara negatif 1 dan 2. Ketika telah diuji, maka dihasilkan ketika x lebih besar dari 2, hasilnya positif. Ketika x lebih kecil dari negatif 1, hasilnya juga positif. Dan ketika x berada di antara negatif 1 dan 2, hasilnya negatif. Maka dapat disimpulkan untuk fx naik dalam selang negatif tak terhingga, 1 atau 2, tak terhingga positif, yaitu berada pada interval positif. Dan untuk fx turun, yaitu dalam selang negatif 1, 2, yaitu pada hasil yang negatif. Selanjutnya, untuk yang B, selang di mana fx cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, untuk mencari cekung ke atas dan cekung ke bawah ini, dibutuhkan turunan kedua dari fx. Setelah tadi kita mendapatkan turunan pertama, kita turunkan kembali menjadi f double aksen x sama dengan 12x dikurangi 6. Nah, untuk cekung ke atas, yaitu ketika turunan kedua fx lebih besar dari 0, yaitu f double aksen x lebih besar dari 0. Maka 12x lebih besar kurangi 6 lebih besar dari 0. Difaktorkan menjadi 6 kali 2x kurangi 1 lebih besar dari 0, maka hasilnya x lebih besar dari 1/2.
Untuk cekung ke bawah, yaitu ketika turunan keduanya lebih kecil dari 0. Maka 12x kurangi 6 lebih kecil dari 0, 6 kali 2x kurangi 1 lebih kecil dari 0, dihasilkan x lebih kecil dari 1/2. Simpulannya, fx cekung ke atas dalam selang 1/2, teter hingga positif, dan fx cekung ke bawah dalam selang teter hingga negatif, 1/2. Untuk yang C, yaitu mencari titik ekstrim fx dan sejenisnya. Nah, untuk mencari titik ekstrim ini, terlebih dahulu kita akan menyamakan turunan pertama sama dengan 0. Yaitu f aksen x sama dengan 0. Maka 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 12 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 6 menjadi x kuadrat kurangi x kurangi 2 sama dengan 0. Difaktorkan dan hasilnya x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan 2, pada turunan kedua, f double aksen x, kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2, yaitu dihasilkan f double aksen 2 sama dengan 18. Nah, karena untuk x sama dengan 2, f double aksen 2 lebih besar dari 0, karena tadi kita menghasilkan 18, yaitu lebih besar dari 0, maka fx menerpa minimum dengan nilai minimum, yaitu kita substitusikan terhadap fx, nilai x-nya, nilai x sama dengan 2 disubstitusikan terhadap fx, maka hasilnya menjadi negatif 13. Untuk x sama dengan negatif 1, maka dihasilkan f double aksen, ini harusnya negatif 1, sama dengan negatif 18. Karena untuk x sama dengan negatif 1, f double aksen negatif 1 lebih kecil dari 0, maka fx menerpa maksimum dengan nilai maksimum, yaitu ketika negatif 1 ini, x sama dengan negatif 1, disubstitusikan terhadap fx, dan hasilnya yaitu 14. Kesimpulannya, yaitu titik minimum sama dengan 2, negatif 13, dan titik maksimum yaitu negatif 1,14. Nah, untuk titik minimum diambil dari tadi, kita mencari substitusian dari turunan kedua dan hasilnya menjadi negatif 13 ketika untuk x-nya sama dengan 2. Dan untuk titik maksimumnya diambil dari ketika f double aksennya lebih kecil dari 0. Selanjutnya, yaitu mencari titik belok fx. Nah, untuk mencari titik belok fx ini, turunan kedua sama dengan 0. Maka 12x kurangi 6 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi 6 kali 2x min 1 sama dengan 0, dan x sama dengan 1/2. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan nilai x disubstitusikan terhadap fx, yaitu hasilnya menjadi 1/2. Nah, untuk grafiknya, selanjutnya untuk grafik, setelah kita mendapatkan titik belok dan juga tadi ada titik ekstrim, maka kita dapat menggambar grafik seperti ini. Ini untuk titik maksimum, ini titik minimum. Untuk soal yang kedua, tentukan turunan kedua dari y kuadrat sama dengan e pangkat 2x tambah xy terhadap x.
Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita mencari turunan pertama dari y kuadrat sama dengan e pangkat 2x tambah xy. Maka ddx dari y pangkat 2 sama dengan ddx e pangkat 2x ditambah ddx x kali y. Nah, untuk turunan dari y kuadrat, yaitu menjadi 2y ddx atau dy dx. Kenapa ada dy dx di sini? Karena diturunkannya terhadap x, jadi terhadap variabel yang berbeda. Jadi y pangkat 2-nya kita turunkan terlebih dahulu, namun tetap dy dx-nya di bawah. Sama dengan untuk turunan dari e pangkat 2x, yaitu 2e pangkat 2x. Jadi pangkatnya terlebih dahulu diturunkan dikalikan dengan e pangkat 2x. Ditambah, nah untuk turunan dari xy kita menggunakan rumus perkalian, yaitu u v aksen ditambah u aksen v. Nah untuk ini u aksen yaitu 1, karena di sini u-nya sama dengan x dan v-nya sama dengan y. Ketika x diturunkan menjadi 1, itu dikali dengan v yaitu y jadi y, ditambah u-nya x kali v aksen. V aksennya yaitu turunan dari y, yaitu ddx. Maka untuk yang mempunyai variabel dy dx kita satukan dalam satu ruas, maka menjadi 2y kurangi x dy dx sama dengan 2e pangkat 2x ditambah y. Maka dihasilkan turunan pertamanya yaitu 2e pangkat 2x tambah y per 2y kurangi x. Selanjutnya untuk turunan kedua, yaitu dari turunan pertama kita turunkan kembali. Maka dy dx diturunkan menjadi d kuadrat y dx kuadrat. Sama dengan kita menggunakan rumus pembagian, yaitu u aksen v dikurangi v aksen u per v kuadrat. Maka hasilnya yaitu 4e pangkat 2x ditambah dy dx dikali 2y min x dikurangi 2 dy dx min 1 kali 2e pangkat 2x tambah y per 2y min x kuadrat. Maka hasilnya setelah dioperasikan semuanya hasilnya yaitu 4y dikurangi 2x dikurangi 1 kali 2e pangkat 2x dikurangi y dikurangi x tambah 4e pangkat 2x kali dy dx per 2y dikurangi x pangkat 2. Nah, untuk soal-soal lainnya dapat teman-teman kerjakan terlebih dahulu, namun kita nanti akan bahas pada kajian UAS. Sekian video pembahasan untuk soal-soal kali ini. Sampai jumpa pada kajian UAS. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.